और यूज करके फेंका जा सके। कभी माफ नहीं करता, समझी? Halo guys, dimanapun kalian berada. Saya doakan agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang mengisahkan tentang kisah kehidupan seorang gadis yang rela memberikan kesucian dirinya kepada seorang pria bernama Sarfa. Namun ternyata gadis itu justru dicampakkan dalam penyesalan yang begitu dalam. Tetapi pada akhirnya ada seorang pria datang dan meyakinkan dia akan ketulusan cintanya. Namun tanpa diketahui bahwa pria itu merupakan adik dari Sarfa. Dan inilah dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Karan yang diperankan oleh Ajay Devgan. Karan merupakan seorang seniman muda yang selalu menuangkan mimpinya tentang seorang gadis dalam sebuah lukisan. Di saat itu ada seorang pengacara bernama Sahid memuji lukisan Karan dan perjalanan kisah cintanya. Tetapi Sahid merasa heran ketika Karan mengatakan bahwa itu semua adalah kisah dari mimpinya yang sudah berlangsung 8 tahun lamanya. Dia bahkan merasa yakin bahwa gadis tersebut bukan hanya sebuah mimpi, tetapi ada dalam kehidupan nyata. Namun sebagai pengacara, Sadi menasihati Karan bahwa setiap orang merasa senang mencintai seseorang dalam mimpi. Tetapi akan lebih berbahaya jika dia jatuh cinta dalam mimpinya tersebut. Kemudian keesokan harinya, Karan menjemput sahabatnya bernama Arun di bandara. Dan tak lama kemudian, secara kebetulan dia melihat sosok seorang gadis yang sangat mirip dalam setiap mimpinya. Gadis itu bernama Farsa yang diperankan oleh Manisa Koirala. Sejak saat itu, Karan terus membuntuti Farsa hanya sekedar mengetahui namanya dan juga ingin menceritakan apa yang ia mimpikan. Namun nasib belum berpihak pada Karan, karena Farsa tidak memberikan waktu sedikit pun, bahkan hanya untuk berkenalan. He's bothering me. No sir. Selanjutnya diketahui bahwa Farsa datang dari New York dan tinggal bersama Sahid yang adalah pamannya. Dan ketika Sahid mengetahui bahwa Farsa telah menggantikan namanya menjadi Payal, dia pun bertanya. Namun Farsa berkata bahwa nanti dia akan ceritakan semua alasannya. Keesokan harinya ketika Karan bersama Sahid sedang lari pagi, Karan mengatakan bahwa gadis yang dia mimpikan selama ini ternyata benar adanya. Tetapi Sahid merasa bahwa Karan sudah gila, karena baginya tidak ada gadis yang pernah menjadi kenyataan dari alam mimpi. Dan ketika Karan berusaha meyakinkan Sahid, tiba-tiba dia melihat Farsa yang juga sedang lari pagi. Seketika itu juga dia meninggalkan Sahid dan berlari menemui Farsa. Namun Farsa tetap tidak mengindahkan kehadirannya dan juga merasa aneh setelah Karan mengatakan bahwa dia telah melihatnya selama 8 tahun. Kemudian Sahid mendatangi kediaman Karan. Di sana dia bertanya mengapa Karan menghilang sewaktu mereka lari pagi. Dan ketika Karan mengatakan alasannya, Sahid semakin dibuat tak mengerti. Tetapi tetap saja Karan merasa bahwa ini bukanlah sebuah mimpi, tetapi memang benar adanya. Karan lalu meminta bantuan agar Sahid menemukan gadis tersebut. Namun Sahid berkata bahwa jika gadis itu seorang turis, maka dia menyarankan agar Karan bepergian menggunakan bas pariwisata. Besok harinya Karan kembali bertemu dengan Farsa di bas pariwisata. Walaupun Farsa merasa risih dengan kehadiran Karan, tetapi dia tetap memberanikan diri. Dia lalu menceritakan semua tentang mimpi yang telah berlangsung selama 7-8 tahun. Tetapi tetap saja Farsa sedikit pun tak mempercayainya karena mereka baru saja bertemu. मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? अपने दिमाग का इलाज करवाइए. Now move. Tiba di suatu kesempatan, Karan mengalami kecelakaan tak jauh dari tempat di mana Farsa berada. Farsa lalu membawa Karan ke rumahnya untuk diobati. Walaupun sakit, Karan terlihat bahagia dan berkata bahwa suatu hari nanti kamu akan menjadi milikku. Tetapi Farsa menegaskan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka dan tak ada sedikit pun rasa cinta yang timbul dari hatinya. पट्टी बन चुकी है.
Kemudian Karan menemui Said lalu menceritakan apa yang barusan dia alami. Dan karena keinginan untuk menikah, Karan mengajak Said untuk bertemu dengan gadis impiannya. Di saat sampai di depan halaman rumah, Sadi merasa curiga jangan-jangan gadis yang dimaksud Karan adalah Farsa ponakannya. Tetapi dia tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Di saat melihat Said diperlakukan layaknya seorang raja, Karan semakin kebingungan. Dan ketika melihat dua buah foto yang terpampang di atas meja, sejenak Karan terdiam merasa tak percaya. Kemudian dia menghampiri Said lalu bertanya kenapa Said tidak memberitahukan kalau gadis itu adalah ponakannya. Tetapi Said berkata bahwa sesungguhnya gadis itu merupakan anak dari sahabatnya yang telah meninggal. Tak lama kemudian Farsa datang. Dan ketika melihat Karan bersama pamannya, dia pun bertanya. Tetapi Karan beralasan bahwa dia hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun Said yang mengetahui bahwa Farsa tidak menyukai Karan, lalu meminta Karan segera pulang dan menyerahkan semua ini padanya. Kemudian Said mengatakan bahwa kamu adalah gadis yang terus dimimpikan Karan dan yang selama ini dia cari. Tetapi Farsa menegaskan kalau kenyataannya dia bukan merupakan kekasihnya, terlebih dia tidak akan percaya apa yang dinamakan dengan cinta. Seketika itu juga Said merasa heran dengan apa yang Farsa katakan sambil bertanya alasannya. Akhirnya Farsa pun bercerita bahwa sewaktu di New York, dia berkenalan dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Sarfa yang diperankan oleh Sanjay Dutt. Bermodalkan kekayaan yang dia miliki, banyak gadis cantik takluk dalam pelukannya. Dia bahkan rela menghabiskan banyak uang demi mendapatkan gadis yang dia sukai. Dan setelah mengetahui bahwa Farsa membutuhkan pekerjaan, dia lalu memberikan pekerjaan untuk Farsa di perusahaannya. Sampai suatu hari Farsa didatangi oleh seorang pria bernama Malik sambil menunjukkan sebuah mobil mewah pemberian Sarfa. Seketika itu juga Farsa merasa begitu bahagia dan tak percaya apa yang barusan dia lihat. Karena saking bahagianya, Farsa lalu menceritakan kepada salah seorang sahabatnya. Tetapi karena tak ingin Farsa terlena dalam kebahagiaan dan akhirnya jatuh dalam kepedihan, dia ingin menunjukkan siapa Sarfa sebenarnya. Kemudian dia menelpon Sarfa dan bertanya mengenai alasan dia memberi mobil sport untuknya. Tanpa dia ketahui kalau Farsa juga berada di situ. Dengan polosnya dia berkata bahwa semuanya itu adalah rencananya untuk menikmati malam tahun baru bersama Farsa. Mendengar itu Farsa kaget tak percaya sembari meneteskan air mata. Singkat cerita, di saat malam tahun baru, terlihat Farsa juga ikut merayakannya. Dan di saat Sarfa hendak melakukan aksinya, tiba-tiba Farsa melayangkan sebuah tamparan keras tepat di pipinya. Kemudian dengan tegas Farsa berkata bahwa setiap wanita yang dilahirkan bukan untuk direndahkan. Oleh karena itu, walaupun kamu sangat dihormati di mata orang lain, tetapi bagiku kamu hanyalah pria rendahan yang selalu memanfaatkan kelemahan wanita dengan kekayaanmu. Esok harinya ketika di dalam mobil, dia melihat Farsa yang sedang berjalan tak jauh dari situ. Kemudian dia mendatangi Farsa dan berkata bahwa dirimu tidak pernah berpikir apa yang kamu lakukan semalam. Karena dalam semenit saja aku bisa menghancurkan harga dirimu. Tetapi dia tidak tega melakukan itu, karena baginya Farsa adalah wanita yang memang berbeda dari banyak wanita yang dia kenal. Setelah itu, untuk memuluskan niatnya, dia mendatangi rumah Farsa dan menyampaikan keinginan untuk menikah di depan ayahnya Farsa. Dia berkata bahwa walaupun banyak gadis berada di sekelilingnya, tetapi hati ini lebih memilih Farsa. Dan dengan semua kekayaan yang dimiliki, dia menjamin Farsa tak akan hidup dalam kekurangan. Dan untuk meyakinkan ayah Farsa, dia lalu memberikan sebuah perhiasan peninggalan almarhumah ibunya sebagai bukti ketulusan cintanya pada Farsa. Dan jika Farsa menyetujui lamarannya, maka dia berharap Farsa datang sambil memakai perhiasan tersebut. Ternyata percakapan mereka didengar Farsa. Seketika itu juga Farsa menjadi marah ketika mengetahui sang ayah menyetujui lamaran tersebut. Dia lalu berkata bahwa Sarfa bukan tipe pria seperti yang ayah lihat, karena di balik itu dia selalu mempermainkan hati banyak wanita. Dan ketika sang ayah mengetahui bahwa Sarfa tidak pernah mengajak seorang wanita pun untuk menikah,
Maka dia merasa yakin kalau Sarfa tulus mencintai anaknya sambil memperlihatkan pemberian Sarfa. Karena tak ingin dikatakan sebagai anak pembangkang, akhirnya Farsa menyetujui kemauan ayahnya. तेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। कंगन वापस ले जाए। Kemudian di saat acara pertunangan berlangsung, Farsa masih terlihat canggung ketika mereka saling bertukar cincin. Setelah itu, Sarfa menemui Farsa, seorang diri di tempat yang telah dia tentukan. Di tempat itu, Sarfa berkata bahwa jika kamu tidak bahagia denganku, maka katakan saja dan aku akan memutuskan pertunangan ini. Tetapi karena Farsa tidak sanggup membayar semua kebaikan dan pemberian dari Sarfa, sehingga memutuskan untuk tetap ingin hidup bersamanya. Dan di malam itu mereka larut dalam romantisme dan memadu kasih layaknya sepasang suami istri. Setelah itu, Farsa terlihat bahagia dan ingin memeluk Sarfa, tetapi tiba-tiba dia ditampar oleh Sarfa. Dia lalu berkata bahwa sadarkah kamu kalau harga dirimu sudah dipertukarkan dengan barang yang telah aku berikan. Namun karena telah menyerahkan kesucian dirinya, Farsa meminta maaf apa yang telah dilakukan di saat malam tahun baru. Dan kini dia benar-benar mencintai diri Sarfa. Tetapi dengan sombongnya, Sarfa menolak permintaan maaf dan langsung mengusirnya pergi. Beberapa hari kemudian datanglah Farsa dan berkata bahwa setelah peristiwa tersebut, jantung ayahnya berhenti berdetak. Dan karena dirinya telah dipermainkan, maka sampai kapanpun dia tidak akan memaafkan Sarfa. Dan juga bersumpah bahwa Sarfa tidak akan pernah menemukan cinta yang tulus dalam hidupnya. कि तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे, कभी नहीं मिलेगा शवंधारी बात, कभी नहीं। Dan itulah kisah Farsa ketika berada di New York. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke Budapest demi melupakan masa-masa kelamnya dan menggantikan namanya menjadi Payal. Namun sampai saat ini dia kehilangan kepercayaan dan tidak mempercayai siapapun lagi, terlebih apa yang dinamakan dengan cinta. Tetapi Sadi coba menguatkan Payal dan meyakinkan dia bahwa Karan adalah pria yang sangat baik. Namun karena tidak ingin terjerumus dalam pengalaman pahit untuk kedua kalinya, maka Payal meminta agar diberitahukan kepada Karan bahwa dia bukanlah wanita yang layak untuknya. Kemudian Sadi mendatangi Karan dan memberitahukan soal hal tersebut. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa meyakinkan Payal. Karena pada dasarnya Payal sudah kehilangan kepercayaan kepada semua pria yang mencintainya. Mendengar itu, Karan langsung bergegas menemui Payal dan menunjukkan semua yang dia ceritakan selama ini. Di saat itu, Payal hanya terdiam tak percaya. Namun Karan berkata bahwa sejak pertama kali aku melihatmu, hanya ada satu permintaan dalam setiap doaku, yakni bertemu denganmu. Dan berjanji bahwa setelah hari ini, dia tak akan minta apa-apa lagi. Namun karena tidak ingin mengkhianati ketulusan cinta Karan, Payal berkata bahwa dia bukanlah gadis suci seperti yang dibayangkan. Karena siapapun pasti tidak akan menerima dirinya. Tetapi karena kejujuran Payal dan keinginan untuk bangkit dari masa kelamnya, maka dengan tegar hati Karan memohon agar tetap bersamanya dan berjanji tidak akan membiarkan Payal tersandung lagi dalam kegelapan. जिंदगी में कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। आओ, मेरा हाथ थाम लो। Keesokan harinya, Sadi menghampiri Payal dan berkata bahwa setelah cintanya ditolak, Karan memutuskan untuk pergi meninggalkan Budapest dan kembali ke India besok harinya. Oleh karena itu, dia meminta agar Payal coba memikirkan kembali keputusannya. Karena dia yakin Payal tidak akan menemukan pria sebaik Karan. Mendengar itu, Payal langsung terdiam dan kembali membayangkan perjuangan Karan untuk memenangkan hatinya. Kemudian keesokan harinya di sebuah jembatan, terlihat Karan berdiri dengan tatapan hampa. Dan tiba-tiba datanglah Payal. Dengan sedikit rasa bersalah, Payal berkata bahwa apakah benar kamu ingin pergi meninggalkan Budapest dan kekasihmu yang selama ini kamu impikan. Setelah itu Karan tetap memutuskan pulang ke India. Karena sudah sekitar 8 tahun tidak pernah kembali, Karan disambut dengan sangat meriah. Kemudian di tengah acara penyambutan tiba-tiba muncullah seorang pria. Pria itu ternyata Sarfa, mantan tunangan Payal.
dan diketahui bahwa Sarva merupakan saudaranya Karan. Setelah itu Karan menyampaikan kepada sang ibu soal alasan kedatangannya, bahwa dia ingin meminta restu dan juga mau memperkenalkan kekasihnya bernama Payal yang saat ini tinggal di Budapest. Sang ibu merasa sangat bahagia mendengar berita tersebut. Dan ketika mengetahui bahwa kakaknya belum juga menikah, Karan meminta agar segera menemukan kekasih untuk kakaknya dan ingin dinikahkan di hari yang sama. Malam harinya ibunda Karan berkata bahwa setelah pulang dari New York, Sarva terlihat murung dan selalu menghabiskan waktunya dengan bermain piano. Dan karena selalu menghindari ketika ditanya, sang ibu meminta Karan agar bertanya langsung pada Sarva. Sampai di suatu kesempatan, Sarva lalu menceritakan bahwa karena perlakuannya yang buruk sehingga gadis tersebut pergi meninggalkannya. Dan oleh sebab itu, dia tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Ketika melihat penyesalan terdalam dari saudaranya, Karan pun berjanji akan mencari gadis tersebut dan membawa pulang dalam dekapan kakaknya. Namun karena saking penasaran siapa gadis tersebut, Karan pun bertanya. Dan Sarva berkata bahwa gadis itu bernama Farsa. Di sisi lain, Karan yang bangga akan kecantikan Payal lalu membuat taruhan dengan kakaknya. Selanjutnya ibunda Karan meminta kepada salah seorang akuntan agar segera menemui pendeta untuk mengatur pertunangan dan pernikahan Karan. Seminggu kemudian Payal datang ke India untuk melangsungkan acara pertunangan. Kehadirannya disambut baik oleh seluruh keluarga besar Karan. Sedangkan Sarva lagi sedang tidak berada di rumah. Setelah melakukan ritual penerimaan, ibunda Karan berpesan bahwa sesuai tradisi mereka, mulai saat ini hingga hari pertunangan tidak ada seorang pria pun yang boleh melihat wajahnya. Sesaat kemudian datanglah Sarva, dan ketika mengetahui bahwa calon adik iparnya sudah datang, dia pun langsung berlari hanya sekedar untuk melihat wajahnya. Tetapi karena tidak ingin melanggar tradisi, mereka langsung melarangnya. Singkat cerita, hari pertunangan telah tiba. Terlihat begitu banyak orang ingin menyaksikan momen tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah Payal dengan wajah tertutup dan mengambil tempat yang telah disediakan. Di sisi lain, terlihat Sarva juga berada tak jauh dari situ. Kemudian dengan senyum kebahagiaan, Karan mengambil cincin dan memakai di jari manis kekasihnya, begitupun dengan Farsa. Setelah resmi bertunangan, Karan diminta untuk membuka penutup wajah agar diperlihatkan kepada semua orang. Tetapi Karan justru meminta kakaknya. Awalnya Sarva menolak, namun karena paksaan dari Karan, akhirnya Sarva mau menerimanya. Dan di saat penutup wajah telah dibuka tiba-tiba, setelah itu semua orang bersukaria termasuk Karan. Dia merasa telah memenangkan taruhan tanpa menyadari ada hal lain yang tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Kemudian di malam harinya terlihat Payal menangis dalam kesedihan. Dia merasa begitu sakit seakan luka lama yang perlahan mulai sembuh kini muncul kembali. Di sisi lain, Sarva hanya bisa pasrah dan terlihat penyesalan yang begitu dalam setelah melihat kenyataan tersebut. Sampai di suatu malam, Sarva terbangun dari mimpi buruknya. Dan ketika melihat Karan tertidur pulas, dia langsung bergegas menemui Payal yang di saat itu juga masih terjaga. Melihat kedatangan Sarva, Payal langsung bertanya apakah kamu datang untuk mencari tahu segala yang telah terjadi ataukah ada niat lain yang ingin kamu lakukan. Tetapi Sarva berkata bahwa dirinya layak dibenci untuk semua yang telah dilakukan. Dan untuk meyakinkan Payal, Sarva berani bersumpah demi Karan kalau dia sudah berusaha mencarinya selama ini. Merasa takut terjadi sesuatu pada adiknya, Sarva lalu meminta agar hubungan mereka dirahasiakan. Tetapi Payal berkata bahwa dia sudah menceritakan masa lalunya kepada Karan, namun dia masih merahasiakan siapa pria yang telah menghancurkan hidupnya. Dan karena terlalu sakit hati, Payal mengancam akan membuat keributan dan memperingatinya agar jangan pernah mengusik hubungan mereka, sambil mengusir Sarva keluar dari kamarnya. Kemudian ketika Karan terbangun dari tidur dan melihat kakaknya yang masih diselimuti kesedihan, dia berjanji untuk menemukan gadis yang pergi tinggalkan kakaknya. Oleh karena itu, esok harinya Karan menelpon salah seorang staf di kantor perusahaan kakaknya agar mencarikan informasi seorang gadis bernama Farsa.
Selanjutnya ketika bersama Payal, Karen menceritakan sikap kakaknya yang dalam beberapa hari ini terlihat aneh. Dan dia juga sudah membicarakan hal itu kepada ibunya bahwa setelah Varsa ditemukan, barulah mereka menikah. Tetapi Payal menyadari bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi karena gadis yang dimaksud adalah dirinya. Dia lalu berkata bahwa jika kamu terus memikirkan perasaan kakakmu, apakah kamu tidak sekalipun pernah berpikir tentang perasaan gadis tersebut? Kemudian di saat sedang santai, tiba-tiba salah seorang memanggil Karen sambil memberitahu bahwa ada fax dari New York. Seketika itu Karen merasa sangat senang lalu mengatakan kepada seluruh keluarganya. Semua orang terlihat bahagia tetapi tidak dengan Payal. Di saat Karen sedang berusaha membuka fax tersebut, Payal dan Sarva juga berada di situ. Payal terlihat sangat gelisah karena merasa mungkin inilah saatnya semua orang akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ketika foto tersebut perlahan mulai terbuka, Payal semakin ketakutan. Tetapi seketika itu juga semua orang merasa dibodohi setelah melihat bahwa gadis itu adalah Payal. Namun Karen mulai merasa curiga kalau gadis yang dimaksud merupakan Payal kekasihnya. Sampai di suatu kesempatan, terlihat Payal masih diselimuti rasa gelisah. Dan tiba-tiba datanglah Karen sambil memanggil Payal dengan nama Varsa. Varsha. Setelah mengetahui kebenarannya, Karen menemui Sarva. Dengan perasaan hancur dia meluapkan rasa kekesalannya karena telah menyembunyikan rahasia ini darinya. Dan karena terlanjur sakit hati dia berkeinginan pergi dari kehidupan Payal dan menyerahkan Payal pada kakaknya. Namun ternyata perkataan Karen didengar oleh Payal. Seketika itu juga hati Payal begitu hancur, seolah-olah dirinya kembali terluka untuk kesekian kalinya. Dengan penuh penyesalan Payal berkata bahwa mengapa dirinya dicinta untuk disakiti. Tetapi Karen meminta agar Payal memahami situasi kakaknya sambil bertanya apakah masih ada cinta di antara mereka. Namun Payal berkata bahwa apa yang sudah terjadi itu hanyalah masa lalu dan kini hanya ada dendam yang belum terbayarkan. Mendengar itu Karen justru merasa bersalah karena jika dirinya tidak hadir dalam hubungan mereka, maka semua ini tidak mungkin akan terjadi. Kemudian ketika Karen ingin pergi menggunakan mobil, Payal juga ikut bersamanya. Dan tak lama kemudian Sarva langsung mengejar mereka untuk menghentikan Karen. Di saat yang bersamaan ada sebuah kereta api yang sedang melintas di jalur tersebut. Sarva menyadari rencana yang akan dilakukan Karen, lalu berusaha menghentikannya. Tetapi Karen tidak pernah menggubris perkataan kakaknya dan terus memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Kemudian Karen mendorong Payal keluar dari mobil dan tiba-tiba ketika itu juga Karen langsung bergegas ke sana dan memeluk kakaknya. Dan dalam kondisi sekarat, Sarva meminta Karen agar tidak boleh meninggalkan Payal dan berjanji untuk membuatnya bahagia. Dia pun berharap agar peristiwa ini dan kisah cintanya tak ada seorang pun yang boleh tahu selain mereka. Di akhir kata, dia meminta agar Payal memaafkan dirinya sambil menutup mata dan pergi untuk selamanya. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Dari hati yang paling dalam saya memohon maaf jika ada kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan seperti biasa untuk perkembangan channel ini, dengan rendah hati saya memohon dukungan dari teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.